Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin yang Allah rahmati, iman itu isinya ada dua, sabar dan syukur. Sabar dan syukur adalah isi dari iman. Maka orang beriman itu cirinya sederhana. Dia sabar ketika diuji dan syukur ketika mendapatkan nikmat. Meskipun sabar itu bisa dua hal pengertiannya. Sabar ketika mendapatkan ujian. Kedua, sabar ketika menerima perintah atau kewajiban dari Allah. Jadi ada orang yang dia sabar untuk menunaikan perintah-perintah Allah. Dia sholat, dari mulai balik sampai meninggal, dia sabar menunaikannya. Segala perintah Allah yang ditunaikan oleh seorang muslim dengan sabar, itu artinya dia sedang menunaikan separuh imannya. Karena iman itu tadi ada dua, sabar dan syukur. Dan sabar disebutkan Quran itu banyak sekali, puluhan ayat mengutip kata sabar di dalam Al-Quran. Sabar itu asal kata sobaro. Sobaro itu artinya al-imsak. Al-imsak itu artinya asyam. Jadi kata sobar, sobaro dengan kata asyam itu punya satu makna. Jadi syam atau puasa artinya menahan, dan sabar, sobaro artinya juga menahan. Coba kalau kita melihat arti secara bahasa puasa, ya, ta'rif as-shaum. Pengertian puasa itu secara bahasa adalah mutlaqun al-imsak, adalah menahan. Jadi sobaro atau sabar itu maknanya juga menahan. Apa yang ditahan dalam puasa itu? Yang ditahan adalah an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams biniyatin makhsusotin, adalah dia menahan, dia menunda dari mulai sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Membatalkan puasa itu makan, minum, dan bahkan membatalkan pahala puasa. Jadi batal puasa itu bisa batal pahalanya, bisa batal puasanya. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menunda omongannya, tidak sabar, kemudian dia tidak terkontrol, dan seterusnya, itu artinya dia tidak akan mendapatkan pahala, batal pahalanya. Ada satu hadis mengatakan, kam min so'imin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atosh. Berapa banyak, kata Allah, kata Rasulullah, orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Artinya apa? Hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Itu karena dia tidak bisa sabar, tidak bisa menahan ucapannya. Ya, dia hanya sabar menahan tidak makan dan minum saja. Padahal aktivitas puasa tidak hanya masalah urusan fisik, tapi psikis, menahan emosi. Maka sabar itu bisa dibentuk dengan puasa. Sabar itu maknanya bukan diam. Sabar itu maknanya bukan menunggu. Sabar itu artinya sedang menyusun kekuatan. Ya, coba kalau kita bicara filosofis air. Air itu, nyun sewu, dia akan memiliki sifat untuk mengalir ke yang lebih rendah. Ketika air itu dia mengalir ke satu tempat dan dia menemukan hambatan berupa batu yang menghalangi air itu, apa yang dilakukan oleh air? Dia menahan. Dia menahan, ya, dia sabar, tidak langsung mendobrak ini batu, karena jelas tidak akan mampu. Yang dilakukan air ini adalah dia menyusun kekuatan air dari belakangnya sampai ketika waktunya dia akan menjebol ini batu. Kalau dijebol tidak mampu, maka air ini dia akan loncat ke atas. Itulah sabar. Jadi sabar itu bukan bermakna diam, menunggu, tidak ada progres. Sabar itu artinya dia punya action, menyusun kekuatan untuk menaklukkan sesuatu. Ya, maka puasa itu sesungguhnya bukan sekedar diam,
tapi menyusun kekuatan, sedang mengedukasi, sedang membuat imunitas tubuh kita. Atau misalkan pengertian al-imsak, pengertian puasa itu kan jelas adalah min tulu'il fajri ila ghurubi syams biniyatin makhsusatin. Puasa itu adalah menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan. Dari kapan? Min tulu'il fajri, ketika fajar, ila ghurubi syams, sampai matahari itu tenggelam. Dengan apa? Dengan niat yang tertentu. Jadi orang, nyun sewu, dia bekerja dari pagi sampai sore, misalkan, atau bekerja keras tiap hari. Ketika masuk Ramadan, di siang hari, ada makanan yang dibeli dengan uangnya dia yang halal, ya, tetapi ditunda untuk mengkonsumsinya. Belajar sabar. Belajar sabar sampai kemudian matahari itu tenggelam. Atau tidak hanya makanan, kita punya istri, nyun sewu, ya, pengantin barukah, pengantin lamakah, dan seterusnya. Kalau sudah masuk waktunya puasa, ya, dari mulai fajar itu, kemudian dia mulai menahan, sabar, ya, mau ndulit, hati-hati, takut kejeblos, dan seterusnya. Karena tidak boleh menahan. Bahkan dulu ada seorang sahabat yang tidak kuat karena tidak sabar. Kemudian di siang hari dia menerjang istrinya. Dan akhirnya beliau menuju ke Rasulullah mencari sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, saya cilaka, saya cilaka." Maka kata Nabi, "Apa yang bikin kau cilaka?" "Aku di siang hari, siang-siang di bulan puasa, gak kuat nerombol istri saya, dan terjadilah begitu." Maka Nabi memberikan hukuman. Hukumannya salah satunya dengan tawaran puasa 2 bulan, memerdekakan budak, kemudian sedekah. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah ruang untuk mengedukasi kita untuk berperilaku sabar. Sabar bisa maknanya ketika diuji masalah, atau sabar ketika menjalankan perintah-perintah Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.